Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini anak-anakku semuanya, kita semuanya bisa berkumpul di dalam masjid ini untuk mengikuti kegiatan taklim bersama. Ustadz yakin kalian ini, santri-santri putra-putri ini adalah anak-anak yang nanti di akhirat akan memberikan mahkota bercahaya kepada orang tuanya. Jadi nanti di akhirat, ya, setelah semuanya bumi seisinya ini berakhir gitu ya, kiamat. Nah, nanti akan ada orang tua yang dia itu kaget. Kagetnya kenapa? Ada orang tua bapak dan ibu kaget. Kagetnya karena ada malaikat yang mendatanginya dan memakaikan mahkota. Tahu mahkota ya? Kayak topinya raja gitu ya, topinya ratu ya, dipakaikan gitu. Orang tua ini kaget lalu bertanya, ini apa? Kok saya dipakaikan mahkota bercahaya? Ada mahkota topi, kayak topinya raja tapi bersinar. Kenapa gitu ya? Jawabannya karena anak-anakmu pada saat di dunia, anak-anakmu rajin belajar Al-Quran. Dan salah satunya apa yang anak-anakku semua kerjakan saat ini adalah bagian dari belajar Al-Quran. Jadi apa yang anak-anakku sekarang lakukan ini nanti akan menjadikan orang tua kalian semuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Shalawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin sedikit mereview yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas tentang sholat. Kenapa kita harus sholat dengan baik? Masih ingat ya? Nah, kenapa kita harus sholat dengan baik? Satu, kenapa? Masih ingat? Kenapa alasannya? Karena sholat itu adalah ya beribadah, untuk bersarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa kita harus sholat? Ya, agar cita-cita kita tercapai. Yang ketiga, kenapa kita harus sholat? Karena amal perbuatan yang akan dihitung pertama kali adalah sholat. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana orang-orang terdahulu sholat? Yang pertama ada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat? Ya, kakinya sampai bengkak. Yang kedua ada Aisyah sholat bagaimana? Suka mengulang-ulang surat ya. Berikutnya ada Abbad bin Bishr. Nah, dia sholat sangat khusyuk sampai terpanah tidak terasa. Yang terakhir siapa? Abdullah bin Zubair ya.
Dia sholat sangat khusyuk seperti patung, sampai-sampai burung itu hinggap di kepalanya, hinggap di pundaknya. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas adalah kita akan membahas judulnya ya, yaitu masa kecil Nabi Muhammad. Apa? Masa kecil Nabi Muhammad. Baik, Ustadz akan bertanya. Pertanyaannya begini: siapa di antara kalian yang tahu atau kenal dengan nama ini ya? Jokowi. Nah, siapa itu? Presiden mana? Indonesia. Itu presiden kita presiden kita semuanya. Nah, tahu ya Pak Jokowi. Berikutnya, nama kedua Ustaz sebutkan. Insinyur Soekarno. Nah, siapa itu? Siapa? Nggak tahu. Ada yang tahu siapa? Insinyur Soekarno. Siapa? Pahlawan. Nah, apalagi? Gimana? Presiden pertama, presiden yang nomor 1 di Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz tanya-tanya dulu ya, jangan dicatat pertanyaannya ini ya. Ustaz tanya-tanya dulu, nanti ada waktunya mencatat. Dari mana kalian tahu bahwa pada saat Ustaz sebutkan Jokowi bahwa itu adalah presiden kita saat ini? Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Dari TV, betul, sepakat, pinter. Dari televisi, nah, dari TV. Dari mana lagi selain TV? Dari HP ya, dari HP, dari berita ya, tahu ya. Terus kemudian kalau ke sekolah ada tuh dipasang di sebelah kirinya burung Garuda, ada gambarnya presiden, yaitu Pak Jokowi. Kita tahunya dari situ. Yang kedua, kita tadi ada yang tahu Pak Insinyur Soekarno, dia presiden pertama di Indonesia. Tahunya dari mana? Dari buku ya, dari uang 100.000 ya, yang warna merah ada gambarnya Insinyur Soekarno. Nah, ini halo, pada saat Ustadz sebutkan tadi dua nama tokoh orang tadi, orang Indonesia tadi, kan kalian pernah ketemu enggak sebelumnya? Enggak pernah ketemu, tapi tahu orangnya kan? Lewat TV, lewat foto, lewat berita ya. Nah, kalian tidak pernah bertemu, tapi tahu bahwa orang ini ada. Orang ini pernah hidup di Indonesia, pernah memimpin Indonesia melalui sarana TV, dan dia diketahui oleh orang se-Indonesia. Tetapi ada satu orang yang sangat luar biasa. Dia ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi dikenal di semua negara di dunia ini. Dikenal hampir semua orang di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ketemu dengan beliau? Tidak pernah. Pernah melihat? Di TV pernah melihat? Melihat tulisannya Muhammad begitu. Tapi wajahnya pernah melihat? Tidak pernah. Nah, pernah melihat warna kulitnya? Tidak pernah ya. Kita semua tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi kita semuanya mencintai beliau,
kita semuanya menyayangi beliau, kita semuanya mengetahui dan kepingin nanti ketemu dengan beliau. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul terakhir. Nah, baik. Anak-anakku semuanya, sebelum Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang nabi, Ustadz akan bercerita dulu. Ada beberapa hal, ya. Sewaktu kecil, sewaktu Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ini seusia kalian, atau bahkan dari lahir ya. Satu, ya, boleh dicatat ini. Satu, beliau lahir dari keluarga mulia dan terhormat. Beliau lahir dari keluarga mulia dan terhormat. Maksudnya adalah Muhammad kecil ini dilahirkan dari keluarga orang-orang yang hebat, dilahirkan dari orang-orang yang terkenal di kotanya, dilahirkan dari keluarganya pejabat. Ada yang tahu siapa nama bundanya Muhammad kecil ini? Ada yang tahu? Siapa? Aminah. Lalu ada yang tahu siapa nama bapaknya, ayahnya, abinya? Siapa? Abdullah. Ya, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah dan Aminah itu, dua orang ini itu berasal dari keturunan pejabat, tokoh, orang yang sangat kaya, yang sangat terkenal, pimpinan di Mekah saat itu, yaitu masyarakat Quraisy. Namanya kalau di buku-buku kita nyebutnya kaum Quraisy, ya, masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu masyarakat yang sangat hebat, orang yang sangat kaya, orang yang sangat terkenal, gitu ya. Oke. Dan beliau ini, orang-orang Quraisy ini, di tengah-tengah orang Quraisy ini ada satu orang, yaitu siapa? Namanya Abdul Muthalib, yang dia menjaga satu bangunan suci di sana, namanya apa? Ka'bah. Ya. Orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Nah, itu pertama. Rasulullah Muhammad atau Muhammad kecil, waktu dia masih kecil, dia itu dilahirkan dari keluarga yang mulia dan terhormat, orang yang sangat kaya, yang sangat terhormat. Kedua, ya, beliau adalah anak yatim piatu. Beliau adalah anak yatim piatu. Apa maksudnya yatim piatu? Tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Bundanya Muhammad tadi siapa? Aminah. Pada saat Bunda Aminah ini hamil, usia 2 bulan, hamil 2 bulan, jadi masih baru mengandung. Abinya tadi siapa namanya? Ayahnya namanya siapa? Nah, Pak Abdullah ini meninggal dunia. Abdullah ini meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad masih berusia 2 bulan di dalam perut ibunya, ya. Sehingga pada saat Rasulullah lahir, Rasulullah sudah yatim. Dia tidak punya bapak, ya. Pada saat lahir dia tidak punya bapak.
karena bapaknya sudah meninggal pada saat dia di dalam perut ibunya usia 2 bulan. Nah, setelah lahir lalu Rasulullah tumbuh semakin besar, usia 6 tahun, jadi usia TKB. Ini ada yang usianya TKB? Ada yang kelas 1 SD ada? Oh ada 1 SD ya. Nah, pada saat Rasulullah Muhammad usianya di bawah kelas 1 SD, gantian. Kalau tadi bapaknya yang sudah meninggal, gantian sekarang ibunya yang meninggal. Nah, jadi pada saat Rasulullah usia 6 tahun, ibunya meninggal. Nah, sehingga saat usia 6 tahun, usia yang mau masuk SD begitu ya, yang masih TKB lah kalau sekarang ya, Rasulullah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Loh, Ustadz, kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, terus sama siapa? Siapa yang merawat Rasulullah? Siapa? Ya, dirawat sama kakeknya, ya, dirawat sama pamannya juga. Nah, dirawat sama kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Dirawat, terus kemudian kakeknya juga meninggal, lalu dirawat oleh pamannya. Namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, ayahnya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tadi Rasulullah gimana? Nabi Muhammad, beliau lahir dari keluarga yang mulia, yang terhormat. Yang kedua, beliau anak yatim dan yatim piatu. Sekarang yang ketiga, beliau, ya, ketiga, beliau satu lagi, saat kecil beliau tinggal di desa. Saat kecil beliau tinggal di desa. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kan lahirnya di kota Mekah, masa tinggal di desa? Ya, lahirnya memang di kota Mekah, tetapi setelah lahir Muhammad bayi ini tidak tinggal di kota Mekah. Oleh ibunya, oleh Aminah tadi, ya, diminta menyusui oleh orang lain, ya, yaitu disusukan oleh orang dari suatu daerah di desa yang sangat jauh, itu ya. Nah, sehingga Rasulullah disusui, nah, di desa itu yang menyusui namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, di desa itulah Rasulullah tumbuh dari bayi sampai besar, sampai usia kurang lebih 4 tahun 5 tahun. Nah, oke. Yang ketiga tadi apa? Halo? Yang ketiga tadi apa? Ya, saat kecil Rasulullah tinggal di desa. Nah, siapa yang kalau bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, suka mudik? Sering ya mudik ya, kita mudik ke desa ya. Kita tinggal di kota, terus kemudian kita mudik ke desa. Suasana hidup di desa itu gimana? Adem gitu ya, tenang biasanya ya, tidak berisik, tidak banyak kendaraan. Nah, begitulah dulu kondisi pada saat Rasulullah hidup di desa. Dia bermain, dia bersama dengan orang tua asuhnya, yaitu Halimatus Sa'diyah, itu belajar kehidupan di desa, ya, belajar kehidupan di desa sehingga dia menjadi anak yang kuat,
anak yang pemberani, menjadi anak yang sopan, yang itu diajarkan di kehidupan desa. Oke, itu yang ketiga. Saat kecil beliau tinggal di desa. Yang keempat sekarang, yang keempat, beliau anak yang cerdas dan pandai. Beliau anak yang cerdas dan pandai, meskipun tidak bisa membaca dan menulis. Satu lagi, beliau anak yang cerdas dan pandai. Anaknya cerdas, Muhammad kecil ini ya, dan pinter dan pandai ya, meskipun tidak bisa membaca dan menulis. Halo, hai. Kalau sekarang ada anak tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, berarti gimana? Mungkin ada yang macam, wah ini orang, kalau sekarang loh ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya sudah besar. Rasulullah itu dari kecil sampai besar sampai dewasa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau sekarang mungkin ya kita anggap, wah ini orang yang bodoh. Tetapi tidak di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad kecil, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu menjadi hal yang biasa. Nah, karena anak yang dianggap pinter saat itu adalah anak yang kemampuan menghafalnya itu bagus. Nah, halo, dulu waktu Rasulullah kecil yang dikatakan anak yang pinter itu yang bagaimana? Yang pinter menghafal, bukan pinter membaca, bukan pinter menulis, tapi pinter menghafal. Jadi dulu waktu Rasulullah kecil beranjak dewasa, nah sampai beliaunya dewasa, di masyarakat itu yang dikatakan orang yang paling pinter itu adalah orang yang hafalannya itu bagus. Oleh sebab itu Rasulullah pada saat mendapatkan wahyu ya langsung dihafal, mendapatkan ayat Al-Quran dihafal, tidak ditulis oleh Rasulullah, yang menulis sahabatnya ya. Nah itu Rasulullah itu anak yang cerdas, anak yang pinter, meskipun tidak bisa baca dan tulis ya. Nah, kita yang bisa membaca dan bisa menulis, kita harus mencontoh Rasulullah ya, harus bisa menjadi anak-anak yang cerdas, yang pinter. Jadi kalau di rumah sama bundanya disuruh, ayo belajar, ayo membaca, ayo ayat Al-Qur'annya dihafalkan. Nah, itu tujuannya untuk meniru Rasulullah yang cerdas dan pinter tadi ya. Nah, oke, tadi sampai nomor berapa? Sampai nomor 4. Sampai nomor berapa Ustadz? Sampai nomor berapa kira-kira? Sampai 10. Oh, kok banyak? Tidak banyak, singkat-singkat saja ya. Sekarang selanjutnya nomor berapa? 5. Nah, nomor 5. Beliau sudah berbisnis sejak remaja. Jadi Rasulullah Muhammad ini sudah berbisnis sejak remaja, mampu menghasilkan uang sendiri. Nah, ini ada cerita ini. Rasulullah Muhammad itu, halo, beliau sudah berbisnis sejak remaja. Sejak remaja itu ya seusia kalian itu. Sudah seneng bisnis, sudah seneng dodolan, sudah seneng jualan, ya, sudah bisa membantu orang lain
ya, lalu dia diberikan upah dari tenaganya tadi. Yang beliau lakukan adalah menggembala domba. Tahu menggembala? Angon, nungguin. Biasanya kalau di depan masjid ini ada domba, ya. Lihat ya, biasanya ada domba yang diikat di sana. Kalau dulu zamannya Rasulullah, domba itu tidak diikat, dilepaskan begitu saja, dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Ada 100 domba, jadi banyak sekali. Tidak hanya ada berapa kalau di sana, ada 4 gitu ya, tapi banyak sekali pada zaman Rasulullah itu. Dan Muhammad kecil itu bisa mengangon itu ya, menggembala domba itu. Dombanya tidak pergi kemana-mana, dombanya bisa makan rumput dengan banyak, dombanya kenyang, dombanya gemuk-gemuk, dan yang punya domba itu senang dengan Muhammad kecil. Lalu Muhammad diberikan upah. Nah, tuh. Ini yang harus kita contoh. Usia-usia remaja seperti kalian, bagaimana? Apakah sudah bisa seperti Rasulullah? Ya, yang sudah bisa mendapatkan uang sendiri dari usahanya. Nah, mungkin satu ketika nanti di TPQ latihan ya. Di TPQ kita buat business day, gitu ya. Hari berjualan. Nah, kita jadwal nanti ya, misalkan siapa begitu berjualan, kan? Berjualan di TPQ, yang beli siapa? Ya teman-teman TPQ-nya, ya. Nah, itu. Sehingga dapat uang, dapat penghasilan, ditabung uangnya. Kalau saat ini dapat uangnya dari mana? Dari masih minta ya, ke bapak, ke ibu, ke bunda ya. Minta uang untuk beli kue gitu ya. Nah, kita harus mulai belajar mencontoh Rasulullah ya. Dari remaja sudah bisa dapat uang sendiri. Ya. Siap ya? Bisa ya? Mau ya? Mencontoh Rasulullah dari kecil sudah bisa dapat uang sendiri ya? Oke, insya Allah bisa. Nanti dibantu sama ayah bundanya. Nah, berikutnya nomor berapa sekarang? Berikutnya yang ke-6. Rasulullah itu kalau kecil gimana ya? Beliau tidak mengikuti teman yang buruk. Beliau tidak mengikuti teman yang buruk. Boleh dicatat, silakan dilanjutkan. Beliau tidak mengikuti teman yang buruk. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya kalau berteman, dulu Muhammad kecil itu dia berteman dengan teman-temannya. Tapi kalau berteman dan temannya itu melakukan keburukan, dia tidak ikut-ikutan. Contoh, satu ketika temannya Muhammad kecil ini mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagunya bukan lagu-lagu yang baik, tapi lagu-lagu yang jorok. Muhammad ini kepengen mendengarkan, tapi ternyata sama Allah dilindungi dengan cara Muhammad kecil ini diberi ngantuk, sehingga Muhammad kecil ngantuk lalu tertidur dan tidak bisa mendengarkan musik. Contoh lain, bagaimana Muhammad kecil ini tidak mengikuti temannya yang buruk. Dulu zaman Muhammad kecil itu banyak orang-orang dewasa maupun anak-anak kecil itu yang menyembah patung, yang menyembah berhala gitu ya. Menyembah, tahu menyembah ya? Jadi ada patung besar gitu disembah. Nah, beribadah kepada patung itu, minta pertolongan kepada patung itu, memberikan sesajen, memberikan makanan kepada patung itu, memberikan
minuman kepada patung itu, ditaruh di bawahnya, disediakan di bawahnya, di bawah patung itu, lalu minta kepada patung itu, wahai patung, tolong berikan, saya kepingin ini gitu, minta ke patung. Tapi Muhammad kecil tidak pernah mau mengikuti kebiasaan yang seperti itu. Nah, ada lagi kebiasaan anak-anak kecil saat itu berjudi, ya. Tahu judi ya? Bermain, awalnya bermain, yang kalah bayar. Nah, itu berjudi, ya. Yang kalah dapat ambil gitu ya barangnya. Nah, itu berjudi. Nah, Rasulullah tidak suka melakukannya seperti itu dan tidak mengikuti. Nah, kalau kita contoh sekarang sebagai contoh, ya, kalau ada teman yang suka, contoh misalkan ngajak berkata jorok, ngajak nonton yang jorok-jorok, maka kita ngikuti atau enggak? Ikut apa enggak? Tidak mengikuti, ya. Kita mencontoh Rasulullah. Kalau ada teman yang ngajak, ayo main, waktunya belajar, ayo main game online, gitu ya. Karena kita ingin mencontoh Rasulullah, maka kita tidak mengikuti, ya. Bisa ya mencontoh Rasulullah ya. Mencontohnya mudah, ya. Baik, berikutnya. Ketujuh, kecerdasan Rasulullah diakui orang lain. Kecerdasan Rasulullah diakui orang lain. Jadi kepinterannya Rasulullah ini bukan hanya memang diakui oleh keluarganya, tetapi juga diakui oleh orang lain. Contohnya begini. Dulu tahu Ka'bah ya? Pernah melihat Ka'bah? Halo? Tahu Ka'bah ya? Nah, Ka'bah di Mekah itu rusak. Bangunannya rusak, hampir roboh. Lalu orang-orang di sana bersepakat, ayo kita bangun. Nah, dibangun, dibetulkan, didandani gitu ya, dibetulkan, dari dikasih batu sampai kemudian tinggi. Terakhir ada batu hitam, namanya batu apa? Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu, batu hitam itu yang bernama Hajar Aswad itu masih terletak di bawah. Rencananya batu ini mau diangkat, ditaruh di dinding Ka'bah. Tetapi ada 4 pimpinan masyarakat, pimpinan kelompok saat itu yang bertengkar, tukaran, hampir berkelahi. Yang satu mengatakan, oh saya yang berhak mengangkat batu ini. Orang yang kedua, oh bukan kamu, tapi saya yang berhak. Gitu. Orang yang ketiga, oh bukan kalian berdua, tapi saya yang berhak mengangkat batu ini. Dan yang keempat, oh bukan kalian semuanya yang berhak, tapi saya yang berhak mengangkat batu ini. Nah, akhirnya 4 orang ini udur-uduran, bertikai, hampir saja berkelahi. Akhirnya mereka berempat bermusyawarah. Ini gimana ini caranya ngangkat batu ini? Kalau kita bertengkar terus, kita berkelahi, batu Hajar Aswad ini tidak bisa diangkat. Ya wis gini, gitu ya, mungkin bahasa kita. Kita tunggu siapa orang yang pertama kali masuk ke sini lewat pintu itu. Ya, kita tunggu sampai besok. Siapa besok orang yang pertama kali masuk ke sini lewat pintu itu, maka dia yang akan memberikan keputusan siapa di antara kita yang akan mengangkat batu ini. Nah, ditunggulah sampai malam 4 kelompok ini masih nunggu. Siapa ya kira-kira ya besok yang datang ya? Ditunggulah sampai besok pagi. Nah, alhamdulillah besok pagi ada orang yang melewati pintu masuk itu. Ternyata pintu masuk itu yang lewat itu siapa? Muhammad. Ya, saat itu belum jadi nabi ya, masih muda. Muhammad, ya, masuk dan orang-orang oke, kita sepakat Muhammad yang akan menentukan
siapa di antara kita berempat yang akan mengangkat batu ini? Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Muhammad mengambil sorban. Tahu sorban? Mengambil sorban, sorbannya dibuka. Mengambil kain, kainnya dibuka lebar, lalu batu tadi digelundung. Tahu digelundung? Ya, digelundung, ditaruh di atas kain. Nah, kainnya kan lebar begini nih. Nah, batunya ditaruh di tengah. Oke, batunya sudah ditaruh di tengah, sudah, gitu ya. Sekarang apa yang dilakukan? Masing-masing orang, tadi kan ada 4 orang tuh yang hampir berkelahi. Silahkan pegang ujung kainnya. Nah, orang ke-1 pegang sini, orang kedua pegang sini, orang ketiga, orang keempat pegang sini. Nah, orang keempat semuanya, 4 orang sudah pegang semuanya, sudah. Ayo diangkat bareng-bareng. Kainnya diangkat bareng-bareng, batunya otomatis juga ikut terangkat. Batunya ikut terangkat, lalu didekatkan ke dinding Ka'bah. Sudah sampai ke dinding Ka'bah, batunya oleh Rasulullah bersama-sama, ayo batu ini kita masukkan. Plek, diangkat bareng-bareng. 4 orang tadi ini ngangkat kainnya, diangkat bareng-bareng masuk ke dinding Ka'bah. Akhirnya 4 orang ini tadi tidak jadi berkelahi dan semuanya senang dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini tadi, bahwa kecerdasan Muhammad itu diakui oleh orang lain, bisa mendamaikan orang yang hampir berkelahi, ya. Seperti itu yang harus kita contoh, ya. Kalau ada teman kita, ada saudara kita yang udur-uduran, ya, konflik, ada yang hampir berkelahi, maka harus, ya, kita beri solusi untuk tidak berkelahi. Oke. Halo. Hai. Masih ngikuti, ya? Kurang berapa sekarang? Kurang 3 lagi. Sekarang nomor 8. Beliau memiliki akhlak yang baik. Beliau memiliki akhlak yang baik. Jadi Rasulullah Muhammad ini waktu kecil sampai beliaunya remaja sebelum jadi nabi, dia ini memiliki akhlak yang baik. Maksudnya gimana, Ustadz? Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah ngapusi. Orangnya jujur, ya, suka membantu temannya, suka membantu orang lain, hormat kepada orang tua, dan menyayangi anak-anak kecil. Itu akhlaknya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mendapatkan gelar apa? Halo, gelarnya Rasulullah apa? Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Yang dipercaya. Berarti Rasulullah ini sudah dipercaya oleh orang-orang Quraisy saat itu yang memang akhlaknya baik, ya, nggak pernah ngapusi, nggak pernah nipu, nggak pernah berbohong, ya, selalu tepat janji, ya, selalu membantu orang lain. Nah, itu beliau memiliki akhlak yang baik. Apa tadi yang nomor 8? Beliau memiliki akhlak yang baik. Sekarang 9. Kira-kira apa ya? Beliau berdagang ke luar negeri. Beliau berdagang ke luar negeri. Saat masih muda, Rasulullah ini pernah 2 kali ikut berdagang. Yang pertama pada saat dia usia 12 tahun. 12 tahun itu berarti berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih usia kelas 6 SD, ya. Beliau sudah berdagang ke luar negeri, dari kota Mekah ke negeri Syam. Nah,
Di antara kita ada yang sudah keluar negeri? Di antara kita sudah pernah ada yang keluar negeri? Belum. Ya, kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa keluar negeri ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan umroh maupun haji. Ya, amin. Amin. Nah, Rasulullah waktu kecil sudah ikut pamannya berjualan ke luar negeri, yaitu usia 12 tahun. Pada saat usia 25 tahun, Rasulullah menjualkan barang dagangannya Khadijah, ya, yang nanti akan jadi istrinya itu, ya, Khadijah yang calon istrinya. Sebelum menikah, Rasulullah ini bekerja kepada Khadijah, menjualkan barang dagangan ke luar negeri, ya. Baik, itu terakhir yang ke-10, bagaimana Rasulullah waktu dia masih kecil, yaitu beliau rajin beribadah, sehingga memang pantas layak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau rajin ibadah. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau ini suka beribadah di sebuah gua yang namanya apa? Gua Hiro. Di sana beliau berzikir, melihat kebesaran Allah. Ya Allah, ini kok ada bulan, ada bintang, ada angin, ada tumbuhan, ada manusia, ada bebatuan. Dilihat bahwa semua ini ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat rajin berzikir, ya. Sewaktu muda beliau itu tadi, ya, rajin berzikir. Baik, kita ulangi dari yang pertama. Sewaktu kecil, Muhammad kecil apa? Lahir dari lahir dari keluarga yang terhormat. Yang kedua, beliau anak yatim piatu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Bersyukur anak-anakku semuanya di sini yang masih memiliki ayah dan bunda, yang masih memiliki bapak dan ibu, ya, harus lebih giat beribadahnya, lebih giat belajarnya, ya, biar pinter seperti Nabi Muhammad. Mau ya pinter kayak Nabi Muhammad, ya? Baik. Yang ketiga, saat kecil beliau hidup di desa, ya. Dia belajar sopan santun, jadi anak yang fisiknya kuat, ya. Kita harus mencontoh itu. Jangan jadi anak yang suka sakit-sakitan, ya. Jangan jadi anak yang suka apa ya, bahasa kita ngelamak, ya, ke orang tua. Tapi harus jadi anak yang nurut, yang sopan kepada orang tua, kepada kakak, ya. Nah, seperti Nabi Muhammad. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Ya, beliau anak yang cerdas dan pandai, anak yang pinter, meskipun tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, ya. Kita jangan kalah, berusaha mencontoh Rasulullah, ya. Jadi anak yang pinter, di sekolah dapat ranking, dapat peringkat, membaca Al-Qur'annya bagus. Setelah membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya dihafalkan, surat-surat pendeknya dihafalkan, ya. Nah, yang kelima apa? Beliau sudah berbisnis sejak remaja, sudah berjualan, belajar jualan. Jangan malu, ya, berjualan. Oh, saya punya barang ini, misalkan yang mbak-mbak nih, misalkan di rumah bikin aksesoris apa, bros misalkan. Oh, saya bikin kerajinan bros, tak jual berapa? 1.000. Ya enggak apa-apa. Membuat kerajinan dari barang bekas dijual. Nah, enggak apa-apa. Ya. Keenam, berikutnya Rasulullah itu gimana waktu kecilnya? Beliau tidak mengikuti teman yang buruk, ya. Sewaktu kecil beliau tidak mengikuti teman yang buruk. Yang ketujuh, ya, kecerdasannya diakui orang
lain tadi, yang kisah mengangkat Hajar Aswad tadi ya, dia dipercaya oleh orang lain. 8 ya, apa? Beliau memiliki akhlak yang baik sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin ya. 9 apa? Ya, beliau berdagang ke luar negeri. Ustaz doakan semoga di antara kalian ya bisa menjadi seorang pengusaha yang bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga bermanfaat sampai ke luar negeri, sampai mengekspor produknya ya ke luar negeri ya. Baik, yang terakhir, Nabi Muhammad itu waktu kecil beliaunya rajin beribadah. Nah, itu 10 sifat yang Rasulullah alami sewaktu beliau masih kecil, yang seharusnya kita contoh ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Minggu kemarin ada yang bertanya, Ustadz, Nabi Soleh itu tinggal di mana, gitu kan? Nah, masih ingat? Ya, Nabi Soleh tinggal di mana? Nabi Soleh dulu itu tinggal di negara Yunani, ya. Sekarang ada namanya negara Yunani. Dulu itu tempatnya Nabi Soleh tinggal, ya. Berikutnya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan masa kecilnya Rasulullah, silahkan. Ada yang mau bertanya? Dari mbak-mbaknya? Cukup? Cukup. Dari mas-masnya? Cukup? Baik. Ustadz berharap minggu depan, oh ya, minggu depan tanggal merah, ya. Kemungkinan kita libur, ya. Pertemuan lagi insya Allah Jumat depannya lagi, ya. Nah, tetap istiqomah, yakin insya Allah kalian adalah anak-anak yang nanti akan menjadi penyebab orang tua kalian mendapatkan mahkota yang bercahaya di akhirat nanti, ya. Sekian dari Ustadz, mohon maaf jika ada salah penyampaian, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat, menjadi anak yang solih dan solihah semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.